Apakah kita sebagai debitur bank yang dinyatakan ingkar janji atau prestasi karena tidak membayar cicilan kredit atau utang-utang kita di bank, tidak berhak atas informasi mengenai pelaksanaan lelang atas aset milik kita yang sebelumnya menjadi jaminan utang di bank, seperti siapa pemenang lelang, berapa harganya, termasuk informasi-informasi lainnya. Dalam video saya sebelumnya menyangkut tentang eksekusi hak tanggungan, saya sudah menyampaikan bahwa berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, atau yang selanjutnya saya sebut dengan Undang-Undang Hak Tanggungan, bank sebagai kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual atau mengeksekusi sendiri atas objek hak tanggungan atau aset kita yang sebelum jadi jaminan utang melalui pelelangan umum. Jika kita sebagai debitur cedera janji atau tidak melakukan pembayaran cicilan atau kredit sesuai dengan perjanjian kredit. Tapi, terkait hak debitur atau kita atas informasi mengenai pelelangan tersebut, termasuk informasi siapa pemenang lelang, berapa harga jualnya, dan berapa informasi lainnya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, menyangkut peraturan lelang. Berdasarkan prosedur pelelangan yang diatur oleh peraturan yang diterbitkan oleh instansi terkait seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau yang kita kenal dengan KPKNL, atau termasuk balai lelang swasta yang diakui, dalam beberapa kasus, peraturan lelang itu mengharuskan agar pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk bank, debitur, dan pemenang lelang itu diberikan informasi menyangkut tentang hasil pelaksanaan lelang. Lalu yang kedua, menyangkut transparansi atau keterbukaan informasi. Di sini dinyatakan bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan memang memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan atau bank, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menjual objek secara lelang. Tapi hal yang perlu menjadi catatan kita, dalam praktek perbankan dan prinsip menyangkut transparansi tentang pelaksanaan lelang, kita sebagai debitur pemilik atas objek lelang tetap berhak untuk mengetahui informasi mengenai pelaksanaan lelang, termasuk nama pemenang lelang, harga jual, dan bagaimana proses penyelesaian utang setelah aset kita tersebut itu dilelang oleh KPKNL. Lalu yang ketiga, menyangkut prinsip keadilan. Jadi, dalam prinsip keadilan dan penyelesaian utang yang adil, kita selaku debitur itu seharusnya berhak untuk mendapatkan informasi menyangkut hasil pelelangan atas aset kita atau objek yang sebelumnya menjadi hak tanggungan di bank. Tujuannya apa? Agar kita sebagai debitur dapat memastikan bahwa pelelangan tersebut dilakukan secara benar dan transparansi, serta hasil penjualan lelangnya sudah digunakan secara tepat untuk pelunasan utang kita di bank sebagai kreditor. Karena apa? Karena kita sebagai debitur, sebagai pemilik objek lelang, masih mempunyai hak atas sisa hasil lelang. Misalnya, kalau utang kita sebelum itu 5 miliar, sementara hasil lelang atas aset kita yang menjadi jaminan utang di bank itu 7 miliar, artinya kan ada 2 miliar lagi yang harus diserahkan kepada kita selaku debitur. Selain itu juga, kalau bank tidak memberikan informasi tentang nama pemenang lelang, jangan salahkan kalau misalnya suatu saat pemenang lelang itu mendapatkan perlawanan dari debitur yang masih menempati objek lelang. Masalahnya, si debitur kan tidak tahu apa yang menjadi dasar dari si pemenang lelang memasuki objek lelang yang masih ditempati atau dimiliki oleh kita selaku debitur. Belum tentu kan pihak yang datang itu memang benar-benar sebagai pihak yang memenangkan lelang atau yang berhak secara undang-undang dan mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemenang lelang yang berikat baik. Kalau sampai bank tetap tidak memberitahukan atau menyerahkan risalah lelang atau nama pemenang lelang kepada kita selaku debitur,
atau sebagai pemilik objek lelang, tidak tertutup kemungkinan di sini bisa terjadi konflik atau sengketa, bahkan secara fisik, atau terbuka kemungkinan pemenang lelang itu dilaporkan atas dugaan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain secara tanpa izin atau melawan hukum, termasuk kepada bank atas dugaan tindak pidana. Katakanlah misalnya kalau memang di sini ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan lelang atau dugaan tindak pidana lainnya. Untuk itu, dalam hal ini kita selaku debitur yang objeknya atau asetnya dijadikan dilakukan pelaksanaan lelang, maka tindak-tindakan yang bisa kita lakukan adalah pertama, memeriksa perjanjian kredit termasuk akta hak tanggungan. Jadi kita di sini perlu melihat ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit dan akta hak tanggungan. Kadang-kadang ada klausul-klausul atau pasal-pasal yang di dalam itu mengatur hak menyangkut informasi kita selaku debitur terkait proses pelelangan. Lalu yang kedua, kita bisa mengajukan permintaan informasi. Jadi di sini kita selaku debitur dapat mengajukan permintaan informasi secara resmi kepada bank atau lembaga yang melaksanakan pelelangan atau KPKNL atau Balai Lelang Swasta. Lalu yang ketiga, menyangkut konsultasi hukum. Jadi kalau kita selaku debitur merasa bahwa hak-hak kita itu tidak diakui atau tidak dihormati oleh bank, maka kita selaku debitur itu dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi atau kemampuan, termasuk advokat atau penasihat hukum, untuk mendapatkan bantuan hukum lebih lanjut, dan mungkin di sini bisa menempuh langkah-langkah hukum sesuai dengan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi dengan langkah-langkah tersebut, maka kita selaku debitur itu bisa memastikan bahwa proses pelelangan sudah dilakukan dengan adil atau benar, serta memastikan bahwa hasil dari pelelangan itu digunakan untuk pelunasan hutang kita dengan benar. Tapi kan kalau informasi tentang lelangnya atau pelaksanaan lelang tersebut itu dikasih ke debitur, di sini bank atau kantor lelang bisa digugat. Terkait hal ini perlu saya tegaskan, siapapun berhak untuk mengajukan upaya hukum, termasuk debitur yang one prestasi sekalipun atau ingkar janji karena tidak bayar utang. Kita di sini tidak bisa membatasi hak hukum seseorang atau subjek hukum yang sudah diatur dan diberikan oleh aturan atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Biarlah nanti pengadilan yang nantinya memutuskan apakah di sini menerima gugatan atau tuntutan dari si debitur atau sebaliknya menolaknya. Untuk itu, mari kita sama-sama menghormati hak-hak dan kewajiban kita, baik itu kita selaku debitur atau bank selaku kreditor, termasuk institusi-institusi terkait yang melaksanakan lelang. Dalam hal ini misalnya KPKNL atau Balai Lelang Swasta ataupun pengadilan. Demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua.